dijadikan ini? Terus Gede barangnya? Gede banget kak. Terus aku udah berpikiran, wah kayaknya enak banget nih ya. Kayaknya lebih enak mencolong daripada yang halal gitu. Kan gitu kayak apa ya kak, kayak pengen mencari yang lebih enak gitu. Jadi kalau seandainya nemu yang enak nih aku kebayang terus nih. Pada saat malam itu kan ada 5 orang gantian. Oke, kita sebut saja Ica. Ica di diary kali ini akan bercerita tentang pengalamannya. Tapi seperti biasa, disclaimer dulu guys, kalau di cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, bukan untuk dilakukan, hanya untuk didengarkan sama-sama. Kita ambil pelajarannya, yang buruk-buruknya kalian hempaskan, yang baik-baiknya kalian ambil. Dan cerita ini hanya untuk yang sudah menikah saja, yang masih sekolah, yang masih kuliah, nggak boleh nonton video ini, skip dulu. Dan untuk kita ambil pelajaran dari hikmahnya, bijaklah dalam menonton gitu ya. Oke, Ica, ada cerita apa di diary ini? Ya nih kak, ini aku perkenalan diri dulu ya kak ya. Perkenalkan ya semua, aku Ica. Aku mau berbagi cerita ya tentang pengalaman pribadi aku. Ya mudah-mudahan yang nonton ini biar nggak ngikutin kayak aku ya kak ya. Jadi aku mau cerita nih kak, dulu kan aku tuh pernikahan dini ya gitu. Jadi belum ngerasain masa mudanya tuh seneng, terus tiba-tiba nikah gitu kayaknya belum puas gitu. Dapat suami itu yang jarang di rumah gitu loh kak. Suami aku tuh sering kerja tuh ke Jawa tuh sebulan nggak pulang. Ya maklum lah ya, kita kan masih muda jadi masih tingginya banget ya. Kayaknya tuh kayak pengennya tuh suami tuh ada terus di samping kita gitu. Tapi karena suaminya jauh ya mau nggak mau kita harus sabar gitu. Tapi pada saat itu tuh suami jarang pulang, ada godaannya kak. Terus tetangga tuh, aku nggak tahu sih kalau dia tetangga aku ya. Pas aku kebetulan main ke sebelah rumah, aku tuh mau nanyain dia masak apa sama tetangga. Terus di depan rumah itu ada cowok kak. Terus aku tanya, di rumah itu ada tantenya nggak? Oh nggak tahu, saya juga tamu katanya gitu kak. Terus aku bilang, oh iya gitu kan. Terus aku pulang, balik lagi ada dia lagi. Kok ini orang nggak pulang-pulang gitu kan? Sampai aku 3 kali balik dia masih ada di situ gitu. Terus aku tanya, emang mas ngapain sih di sini? Ya enggak, aku lagi nungguin katanya. Akhirnya kita tukeran nomor HP tuh kak. Ganteng banget kak. Gantengnya seperti apa juga? Pokoknya tuh mukanya tuh muka Arab putih. Terus bersih. Pokoknya aku tuh kayak ngelihat dia tuh kayak naksir gitu, kayak Usianya? kalau nggak salah tuh usianya tuh 30-an. Ih ganteng banget pokoknya. Makanya aku bolak-balik emang kayak ih kok ganteng banget, tapi dia tuh kayak pendiam gitu kan. Aku mau genit-genit juga kan nggak enak ya kak ya. Terus akhirnya aku tuker nomor WA, kata dia gini, yaudah di sini nomor WA-nya, nanti kalau dia datang nanti aku kabarin kamu katanya, biar kamu nggak bolak-balik. Ya udah tuh kasih nomor WA, tapi dia nggak ngabarin kak. Sampai besok pagi dia chat aku, katanya udah punya suami belum gitu. Terus aku bilang ada suaminya tapi jarang pulang gitu. Ya udah akhirnya tuh dia pulang kerja, kita janjian tiap malam, janjian. Tapi aku berani kak masukin dia ke rumah aku. Terus jadi kita tuh berlanjutnya tuh aku berani kak, aku lihat kanan kiri dulu nggak ada orang, aku masukin kamar ke rumah aku kak. Gimana ceritanya, kok baru kenal? Iya tapi nggak tahu tuh kayaknya kalau ngeliat cowok itu kayaknya matanya tuh kayak sadu banget gitu, kayak ngajakinnya gimana? ya kata dia gini, di rumah kamu ada siapa? Suami aku belum pulang, ada anak aku tapi udah tidur, aku boleh numpang toilet nggak? Pertama gitu bilang, udah boleh gitu. Masuk ke rumah aku tuh kayak lama-lama gitu di toilet. Terus emang sepi kak, udah jam 1 ya, tetangga tuh udah pada tidur. Terus iya kan dia pulang kerja. Terus aku nggak tahu dia itu rumahnya di mana, pokoknya dia mampir di situ. Akhirnya di situ kayak apa kak, ya mungkin aku juga masih muda, suami jarang pulang. Ya udah akhirnya kita di situ kayak ngobrol pandang-pandangan. Terus ya aku peluk dia gitu kan. Terus kata dia, ini nggak apa-apa nih, aman nih katanya. Ya aku bilang aman sih, nggak ada orang di sini gitu. Karena kan aku paling ujung. Karena kan rumah aku tuh ngelos kak. Jadi anak-anak tidur di depan, aku di belakang. Di ruang tamu? Di kamar, tapi ngelos. Jadi kan anak-anak di depan. Ya udah akhirnya kita di situ ya kayak selayaknya suami istri gitu kak. Nggak takut suami kamu tiba-tiba datang terus di situ emang nggak ada CCTV gitu? Nggak ada, kan soalnya di perkampungan gitu. Suami aku datangnya sebulan sekali. Ya akhirnya pas malam itu kita pertama sih dulu kak, terus udah gitu
Dia sih, terus dia karena dia ganteng banget, badannya juga besar, pokoknya wangi lagi. Terus aku ya akhirnya dia aku terus ya aku juga kayak narik dia. Akhirnya kita di situ ya kayak ngelakuin suami istri Kak. Gimana tuh? Pokoknya pada malam itu aku ingat banget tuh kayak ketagihan banget ya. Enak soalnya punya dia tuh kayak merah loh Kak, merah terus pisangnya tuh gede banget. Aku sih buka sendiri karena udah nggak tahan ya. Aku buka sendiri. Dianya jadi enggak? Dianya juga sama enggak, dia juga langsung buka gitu. Pokoknya kita kayak anak muda kasmaran gitu, padahal baru kenal ya. Tapi karena akunya haus, jadi baru kenal juga kayak ya udahlah gitu, kayak ada kesempatan nih buat aku gitu untuk ngelampiasin itu kan. Ya udah akhirnya kita di situ. Ngapain aja sih itu? Aku sih pertamanya disuruh sama dia tuh ya Kak, maaf nih ya Kak, dulu itu pisangnya dia. Aku jadi merah Kak, bersih wangi lagi gede banget. Terus udah gitu berbulu terus gitu, terus dia juga nggak gitu Kak, dia juga mau aku juga. Pas kamu dia rasanya gimana? Seneng banget. Kata dia gini, kamu mah katanya badannya bagus, kata dia, bersih, terus kalau istri aku mah katanya gemrot, dia bilang gitu. Dia udah punya istri? Udah katanya. Tapi kan aku nggak tahu dia posisinya rumahnya di mana, taunya dia bertamu di situ kan. Oke, berarti bedanya berapa tahun sih sama kamu? Aku waktu itu usia aku baru 23. Dia 30. Oh, dia bukan berondong. Bukan. Tuan dia dong. Tuan dia Kak. Tapi kamu udah punya suami? Punya suami, tapi sering ditinggal gitu. Ya terus akhirnya kita di situ ngelakuin apa yang kita mau, seenaknya kita di situ. Karena anak-anak kan kalau tidur tuh pasti bangunnya nanti subuh, anak aku jarang bangun tengah malam gitu. Ya udah akhirnya kita udah tanpa malu-malu gitu, abis udah aku itu, dia bilang nggak apa-apa nih katanya gitu. Udah nggak apa-apa yuk buruan gitu. Ya udah kita tuh dia masuk jam 1 sampai dia pulang jam 4 subuh itu Kak, aku 3 kali loh main sama dia di dalam kamar aku. Karena tiduran sebentar, minum, terus kayak pengantin baru. Gayanya malu sih Kak ceritainnya. Gimana? Gayanya tuh kita kayak 69 ya kalau kata orang gitu ya. Itu gaya pertama? Gaya pertama. 69 tuh kayak gimana? Aku jilat dia punya aku Kak. Yang di atas siapa? Yang di atas sih aku lebih suka di atas soalnya. Oh, kamu di atas? Terus gimana rasanya? Pokoknya kayak aku tuh kayak nemuin sesuatu Kak, karena dia wangi ya. Wangi banget, terus kayak bersih gitu, kayak aku tuh kayak kalau dibilang cinta banget lah gitu, ngeliat dia tuh kayak suka banget gitu. Nama dia rasanya gimana? Pokoknya dia kayak juga sama aku kayak nggak ada jijik sih. Itu kayak lidahnya tuh sampai masuk ke dalam gitu. Kamu juga gitu? Iya, sama-sama kayak nggak ada ngerasa kayak geli, udah nggak ada Kak. Nggak tahu ya, padahal kita baru kenal tapi kayaknya mungkin dia bersih kali ya Kak. Makanya aku langsung banget ngeliat dia gitu kan. Kayak dari situ kan belum keluar dong, belum dimasukin juga kan? Udah dulu nih belum dimasukin dulu tuh sampai ini, terus akunya yang nggak tahan. Kamunya keluar? Nggak tahan, maksudnya udah cepet masukin gitu. Udah cepetan udah nggak tahan gitu kan, kata dia sabar sih Neng sebentar katanya gitu. Tapi kan aku udah nggak tahan ya ngeliat dia tuh kayak udah nafsu lah gitu. Akhirnya kita ngelakuin gitu Kak. Pokoknya enak banget lah pokoknya. Nah, pas dimasukin kayak apa? Aku sih mintanya di atas, akunya di atas, pokoknya sampai dia bilang ya ampun kamu tuh kayak haus banget ya katanya gitu. Udah aku nggak mikirin apa-apa Kak, yang penting aku dapat nikmatnya ya. Soalnya udah lama nggak ngesek ya, kayaknya seneng banget, kayaknya muka tuh langsung cerah banget, langsung fresh gitu kayaknya. Itu kamu di atas atau di bawah? Di atas akunya. Di atas. Nggak pakai? Enggak pakai. Pas, tapi dia strong. Strong banget. Pokoknya strong banget Kak. Aku tuh kayak ngerasa tuh kayak surga banget, enak banget dibandingin sama suami aku jauh Kak. Suami aku mah kecil. Dia gede banget dia. Enak pokoknya sampai kayak nusuk banget gitu. Maksudnya kamu atau dia? Aku yang sih Kak, aku di situ kamu keluar? Kata dia sih kamu kayaknya keluarnya berulang-ulang nih, basah terus kata dia gitu. Aku bilang udah masa dihitungin, yang penting enak ya. Terus dia keluar pas gaya apa? Pas aku disuruh Kak, tanya gitu, kamu mana? Ya udah pegangan kasur ya kan Kak. Udah di situ dia keluar.
Iya di dalam, kan aku punya suami nggak apa-apa kalau kalau hamil juga kan ada suami Kak. Oh gitu. Kalau nggak di dalam nggak enak soalnya. Terus dia pas itu ngasih kamu uang nggak? Nggak ngasih. Ceritain gitu. Iya, akhirnya kan akhirnya aku kan selingkuh sama dia ketahuan. Oke. Nah, dari situ berarti kamu pacaran, selingkuhan sama dia. Iya, selingkuh. Mhm. Terus kayaknya sih suami aku kayak apa ya, kayak curiga tinggal aku. Dia pas dia pergi itu, tapi dia nggak pergi Kak. Dia nggak pergi, kayak ngintai aku. Terus aku janjian sama pacar aku ini. Pas aku janjian di mobil, posisinya aku lagi dia di mobil. Di mobilnya siapa? Pacar aku lagi. Terus nggak berapa lama suami aku datang. Disitulah terjadi gulat, berantem, adu debat di situ, main hajar-hajaran dia. Terus akhirnya ke RT. Di situ kita disidang sama-sama. Akhirnya suami aku menceraikan aku di situ. Aku pilih dia. Setelah aku pilih dia, berjalan 1 bulan dia ninggalin aku. Ya. Dia ninggalin aku, Nggak hilang dinikahin? nggak dinikahin, hilang kontak ya Kak. Akhirnya aku kayak frustasi gitu, kok gini banget ya, udah ninggalin suami ngejar dia malah aku ditinggal. Nah akhirnya aku diajak teman, ya udah lu katanya nggak usah pusing, nggak usah sedih katanya gitu. Akhirnya aku dikasih aplikasi kenalan perjodohan. Nah lanjut di situ aku ketemu sama cowok banyak ya Kak ya. Terus kenalan-kenalan, diajak ketemuan. Nah ini lebih strong lagi Kak, dia ketemuan langsung kita kopi darat sama dia, ngobrol asik, dan aku juga ngerasa kayak suka gitu sama dia, kayak mirip sama yang kemarin yang ninggalin aku. Akhirnya kita berlanjut, dia ngokosin aku. Dia ngokosin aja yuk katanya. Setelah ngokosin, kita tuh di situ kayak aku ketemu cowok itu juga itu sama aku, tapi dia lebih hyper. Jadi setiap ketemu itu mau di mana di kosan tuh, mau di mana aja aku tetap di, mau aku lagi nyuci, lagi masak di. Gimana caranya? Jadi kalau seandainya aku lagi masak nih, nggak dilihat, nggak ada orang kan, seperti aku langsung dia. Pokoknya nggak dikasih jeda gitu, pokoknya dia tuh banget gitu. Oke, dari situ berarti kamu single akhirnya. Iya, aku single. Terus aku dikenalin Kak sama teman aku, cowok ya. Nah, aku bilang ya udah deh kenalin deh aku deh gitu kan, daripada aku sedih gitu. Akhirnya dikenalin, dikasih nomor WA, teleponan. Nah, akhirnya kita tuh janjian Kak. Janjian tuh aku tanya ini janjiannya di mana gitu kan. Kata dia, "Nih, di hotel bisa nggak?" kata dia. Terus aku bilang, "Hotel." Berarti kan aku udah mikirnya negatif ya Kak ya. Berarti kan ML dong kita gitu. Terus aku bilang, iya nanti deh kita atur aja jadwalnya ya Bang gitu. Setelah itu janjian, akhirnya aku ketemuan sama si abang tadi gitu. Berarti kamu mau ketemu di hotel? Mau lah Kak, mau. Oke, akhirnya nyampe di sana. Sebelumnya tuh aku beli Kak buat di pengaman, karena aku takutnya nanti punya prepare ya kan. Nyampe di sana, aku tanya kamarnya di nomor berapa Bang gitu kan. Ya ini nih alamatnya, diserok sama dia. Oh ternyata hotelnya bagus Kak, bagus banget, mewah banget ya. Aku belum pernah tuh hotel mahal gitu ya Kak. Terus aku lihat pelan-pelan lantai 11 ya katanya. Nanti kamu masuk aja katanya. Aku di depan, aku bunyiin bel ya Kak ya. Terus dia buka pintu, tinggi besar orangnya Kak, tinggi besar. Terus aku udah berpikiran aneh nih, aduh kalau tinggi besar nih pasti barangnya gede nih ya. Aduh kayaknya lebih enak deh. Sesuai. Kalau foto kan nggak kelihatan tingginya Kak, cuma kelihatan mukanya kayak muka Cina gitu. Nah akhirnya dia tanya-tanya aku, ngobrol, tadi naik apa ke sini. Terus aku bilang tadi ke sini naik Grab gitu. Oh ya udah kamu nginep di sini aja gitu. Terus akhirnya aku disuruh mandi sama dia. Kamu mandi dulu deh katanya, biar nggak kena debu dari luar katanya. Terus aku kan mau mandi nih ya Kak ya. Kalau di hotel itu kalau mandi tuh kan kacanya itu transparan ya Kak ya. Kelihatan gitu dari sana, kan aku malu ya Kak. Kok ini kacanya transparan gitu. Udah nggak apa-apa katanya, nggak kelihatan kok, itu perasaan kamu aja di dalam katanya gitu Kak. Terus oh ya udah deh aku buka mandi. Terus dia masuk Kak. Dia masuk, terus aku tanya, "Abang mau ngapain kesini?" "Udah nggak apa-apa," katanya gitu. "Udah nggak usah malu-malu," katanya. Terus akhirnya dia bilang, "Udah kamu ini aja mandi aja di situ pakai air panas," katanya gitu. Ya udah akhirnya kita bareng mandi, tapi nggak pandang-pandangan doang. Setelah mandi, aku pindah ke kasur ya Kak ya. Terus di situ kan bingung ya mau ngapain gitu ya Kak.
Terus dia deketin aku, dia tanya, kamu sering nggak kayak gini gitu. Terus aku jawabnya nggak pernah gini sih bang gitu, paling sama pacar gitu. Kamu udah siap katanya gitu ya kak. Bilang ya siap aja bang gitu. Ya udah pertama tuh dia buka anduk, aku lihat tuh kelihatannya sih barangnya tuh kecil. Ya mungkin belum hidup kali ya kak ya. Barangnya kecil banget gitu. Terus dia bilang coba kamu buka anduknya katanya. Ya udah aku buka tuh kan kak, sama-sama telanjang gitu. Aku disuruh sama dia kan, suruh istrinya dia gitu. Terus Jadi gede barangnya. gede banget kak. Terus aku udah berpikiran wah kayaknya enak banget nih ya gitu. Wah kayaknya enak banget nih, udah nggak sabar sih aku sebenarnya kayak. Tapi dia bilang dia nggak mau langsung main ya. Dia mau proses dulu. Proses dulu kayak jilid dulu gitu. Terus dia bilang gini kak sama aku. Kamu nanti kalau saya pukul jangan marah ya katanya. Aku bingung kok kenapa bang gitu. Udah nanti kamu kalau saya aja dia bilang gitu kak. Setelah itu kan kak dia bilang kamu nanti kalau saya marah ya kata dia. Ternyata dia tuh kayak punya penyakit apa ya kak, yang suka itu kak ya pokoknya. Jadi dia punya kelainan Iya punya kelainan kak. Terus akhirnya dia pertama tuh nabrak pipi aku kak. Aku kenceng terus merah dipukul. Terus aku kaget, kok dipukul gitu, sakit nggak katanya. Terus aku bilang nggak sakit bang gitu. Terus udah nggak sakit apa kamu bohong. Kenapa? Ya karena aku kirain dia bercanda kan kak. Terus akhirnya gitu melon aku ditabuk. Tabuk lagi, bang lagi bang sakit nggak? Enggak aku bilang. Oh tambah kenceng tuh kak dipukulnya. Ya ada enaknya sih kak, kayaknya setelah dia mukul kayak aku lihat tuh dia gaya gitu loh. Jadi kamu pun Iya akhirnya dipukul. Terus dia bilang sakit nggak? Enggak gitu. Terus udah gitu aku sama dia dipukul tuh kak, ditabok sama dia kenceng. Terus aku udah berpikir kayaknya ini dia agak ada kelainan nih gitu. Terus aku tanya emang gimana rasanya bang? Udah katanya kamu nggak usah banyak nanya aja katanya. kamu Nikmatin sih kak. Kayak ada maksudnya gini loh, aku tuh belum pernah nemuin hal yang kayak gini gitu. Akhirnya aku ditabok sama dia, ditunggu sama dia, pokoknya serasa kayak beda sama yang lain gitu kak. Terus akhirnya kita ini sih udah aku setelah aku udah dipukul gitu, aku juga mau nyobain, maksudnya mau menikmati gimana sih kan dia barangnya langsung gede gitu kak. Setiap dia mukul aku tuh kayak bangunnya tuh kayak tinggi banget gitu, panjang gede. Tapi karena aku tadi kan kak, aku pakai. Setelah itu ya udah kita melakukan itu kak, tapi pelan-pelan karena gaya apa? posisinya sih aku di atas, posisinya aku di atas, tapi aku goyang gitu ya kak, dia goyang, aku dipukul juga gitu loh, sambil ditabok, digoyang ditabok, goyang ditabok. Ada ratusan? Iya kak. Ini ya juga ya, ditabok juga, ini melon aku ditabok terus ditarik, digigit kak. Tapi aku ya biasa aja gitu. Oh mungkin dia seperti ini gitu. Jadi aku nggak masalah. Jadi kayak aku juga gitu kan. Terus makin kenceng gitu kak, makin kenceng. Tapi aku pikir udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi setelah itu yang terakhir itu kak, aku digigit sama dia. Ini melon aku kayaknya mau copot kak. Waduh. Akhirnya aku teriak, sakit aku bilang, sakit bang gitu kan. Setelah aku teriak, aku bilang sakit, nah di situ dia mulai pelan sama aku. Tapi kita melakukan di situ tuh, aku tuh kayak apa ya kak, dia tuh kayak suka apa ya, kalau kita bilang bahasa itu belakang itu, bokong. Iya itu, iya kayaknya dia tuh suka banget tuh. Kan kalau aku kan ya kan ngeliatnya ya kak, tapi katanya dia enak. Terus aku disuruh menjilat mulutnya dia, katanya coba kamu kencing katanya. Ya kan nggak bisa kan orang belum pengen kencing. Terus dijilat sama dia tuh kayak apa ya, semangat gitu ngejilatnya. Dari situ dia keluar? Belum kak, lama dia keluarnya. Gaya apa lagi? Aku pokoknya gayanya dia aku nungguin, diangkat sama dia, bolak-balik sama dia. Pokoknya tuh gaya ini kak, gaya apa sih namanya, gaya belakang gitu loh, diangkat sama dia juga. Iya diangkat sama dia tuh ya, aku
aku kan gede nih, dia juga gede. Jadi aku digendong Kak sama dia Kak. Digendong. Digendong. Ya akhirnya Sambil berdiri dong. sambil berdiri karena dia kan gede juga kan, digendong sambil berdiri. Tapi enak juga sih Kak. Jadi jatuhnya kamu itu cinta satu malam atau pacaran atau apa? Cinta satu malam sih Kak. Bukan pacaran ya aku sama dia ya. Berarti transaksi dibayar. Iya, dikasih duit sama dia, tapi bukan putus di situ, sering di-booking sama dia. Sering di-booking karena dia bilang itu aku tuh masih katanya. Masih terus enak dia bilang gitu. Terus gede nih Kak. Jadi katanya tuh kayak airnya banyak dia bilang gitu. Jadi dia seneng, nggak suka yang kering katanya. Jadi aku sering dibawa sama dia, bisa sebulan sekali dia datang ke Jakarta. Aku kadang kalau seandainya dia nggak ke Jakarta, kita apa namanya tuh kayak video call gitu. Iya, lewat kalau dia nggak datang nih kita PC sama dia gitu Kak. Berapa lama menjalaninya? Nggak lama sih Kak, aku cuma 3 bulan aja sih sama dia. Tapi setiap dia ke Jakarta pas aku ngelakuin hal yang sama ya. Pernah sekali sih Kak aku sama dia tuh ya, dia pakai gesper. Waduh, berbekas dong Kak. Merah aja sih, nggak mungkin dia nggak terlalu kenceng ya, tapi dia kayak dia minta maaf dulu sih. Maaf ya katanya kalau aku kayak gini katanya. Soalnya kalau aku kamu tuh aku gemes kata dia. Jadi kita ngelakuin itu, yang terakhir itu sama dia aku dipukul gesper Kak. Dipukul sama dia baru dia di situ kayak apa ya Kak? Kayak mau makan kita gitu loh. Waduh. Kayak udah mukul kayak tinggi banget tuh. Aku lihat tuh Kak. Tapi ya karena aku ya enak aja sih, nggak ada rasa sakit, nggak ada, walaupun nanti sesudahnya agak-agak biru sih Kak, agak-agak panas gitu. Tapi enak sih. Jangan mau lah ya, kalau bisa ya dapetnya yang lembut-lembut gitu ya. Iya, tapi kan nggak tahu kalau kita namanya ketemu dikenalin sama teman kan kita nggak tahu dia itu harus coba dulu penyakitan atau enggak gitu. Tapi sama-sama ya sesudahnya sakit ya itu nggak masalah ya Kak ya. Yang penting udah enak, terus dikasih duit juga ya Kak. Iya. Bikin sembuhnya duit. Iya. Balik lagi orang beda-beda ya. Ada juga yang gua mau duit tapi nggak mau juga yang sampai dipukulin kayak gitu. Iya, tapi aku tuh sama dia tuh kayak kebayang terus sih Kak, kayak pengen walaupun dia begitu, aku kayaknya kebayang terus, enak banget ya. Berarti kamu cocok sama dia. Iya, enak banget ya sama dia ya gitu. Sampai aku mungkin dia karena jauh dan sibuk, aku hubungin sampai sekarang tuh nggak aktif. Padahal aku pengen banget sama dia. Iya, lost contact Kak. Dari situ kamu single lagi, cari lagi. Iya dong Kak, aku kan jadi kalau aku tuh nggak bisa jauh dari laki-laki Kak. Pokoknya aku nggak tahu ya Kak, apalagi kalau sesudah datang bulan nih Kak. Ya ampun, aku tuh kayak pengennya tuh tinggi banget Kak. Setelah mens. Iya. Tuh kadang-kadang ini masih ngeplek-ngeplek aja. Aku tuh pengen banget gitu kayak tinggi banget. Itu apa yang kamu lakukan? Kadang-kadang tuh aku tuh kayak mau nyoba sendiri gitu. Udah, kalau kata orang tuh apa ya Kak ya, gitu ya. Tapi kayak nggak puas. Pernah sih nyoba beda, Kak. Ya? Beda. Aku masukin tangan, terus cobain. Pernah sih pakai alat juga sih. Tapi nggak enak. Enak Kak. Aku ambil itu ya. Itu apa tuh yang deodoran ya Kak. Aku coba gitu. Nggak enak Kak rasanya. Nggak enak. Pokoknya beda banget kayak. Jadi wangi efeknya. Bukan, kita kayak ngebohongi diri sendiri gitu. Nggak enak. Jadi solusinya aku kemarin itu biasa sama teman kan, kenalin gue lagi dong. Emang lu jomblo katanya? Iya, kalau ada kenalin teman kamu gitu. Akhirnya aku kenalin lagi gitu Kak. Sama cowok itu yang dia itu masih muda sih, masih muda tapi dia pertama nantangin aku. Kan aku kan ngomong sama dia. Kita nih ngomongnya nge-fair karena aku tuh bilang aku tuh tinggi loh, aku bilang gitu. Aku dikenalin sama temen Kak. Terus kita udah ngobrol serius ya. Aku bilang sama dia, aku tuh tinggi loh gitu. Terus dia bilang ya udah katanya, kita taruhan ya kata dia. Siapa yang lebih kuat, kamu atau aku? Kan aku ngerasa tinggi loh Kak. Selama ini kalau aku sama cowok itu, aku tuh selalu yang minta. Dia tuh udah KO ya, sekali 2 kali aja udah KO ya Kak. Aku kan belum. Jadi aku nantang dia, ya udah gitu. Coba katanya kalau nanti kalau yang kalah kamu bayar aku ya kata dia. Soalnya dia masih muda Kak, di bawah aku kan. Mau? Ya udah ayo, aku bilang gitu.
kita ketemuan tuh Kak, ketemuan di kosan teman aku, kebetulan dia lagi pergi, ya udah akhirnya aku ke rumahnya dia, janjian di sana. Terus pertama itu kan kita belum pernah ketemu, cuman hanya lewat telepon, pandang-pandangan. Memang sih dia Kak orangnya manis ya, putih enggak, dia manis tapi masih muda di bawah aku. Nah terus dia bilang, ya udah katanya, kamu nantang aku kan katanya. Terus aku ngomong, iya aku bilang gitu, karena aku ngerasa tinggi ya Kak. Nah di situ kita langsung kayak nggak mikir panjang, kita langsung di situ ngelakuin apa yang kita mau gitu. Pertama tuh aku buka kan dulu tanpa disuruh dia, buka baju pelan-pelan, terus udah gitu aku tapi dalam hati sambil senyum. Kok gini banget ya, kok berani banget gitu kan, karena baru kenal gitu kan. Terus dia juga gitu, sama-sama kita. Terus pertama aku udah ngomong sama dia, aku nggak suka di bawah ya, kalau aku di bawah aku nggak bisa, aku bilang. Ya udah aku maunya di atas, aku bilang. Ya udah gitu, nantang ya kan Kak. Ya udah pas pertama itu kita dibawa, kamu maunya gimana katanya. Ya udah aku pertama kan dia dulu ya Kak, barang dia kan. Pertama sih aku lihat kecil, setelah aku udah jelas, udah aku itu besar banget ya kan Kak, kayak punya orang Arab Kak, gede banget. Terus dia juga dia nggak mau punya aku Kak, katanya orangnya geli. Dia cuma megang aku aja, aku. Akhirnya kita sama-sama, terus aku udah bilang aku nggak mau di bawah, aku bilang. Udah aku langsung naik tuh Kak, aku langsung naik duduk, aku pokoknya aku bilang gitu kan, pokoknya aku dia ngeliatin aku, ayo coba, kayak aku nantang nih, nantang yang kuat siapa gitu kan. Terus akhirnya kita udah 20 menit aku yang KO, maksudnya aku udah lemes nih. Aduh aku bilang belum keluar Kak. Jadi dia menang dong. Iya akhirnya dia minta di bawah, coba kamu yang di bawah, katanya kan kamu belum pernah di bawah gitu, kamu yang di bawah. Aku bilang nggak mau, aku bilang nggak enak. Pas aku di bawah akhirnya mau ngikutin omongan dia, ternyata enak Kak. Pinter dia. Yang menentukan menang atau enggaknya? Akunya pingsan. Hah? Pingsan? Pingsan akunya Kak. Aku pingsan. Terus akhirnya gimana? Tetap kamu dibayar atau kamu yang ngebayar? Jadi kamu yang ngebayar? Iya akhirnya sih aku nggak bayar dia dan dia juga nggak bayar aku, jadi kayak dia merasa bersalah karena iya karena kan aku pingsan Kak. Jadi aku ngerasa pas posisi aku, kita sampai 5 babak loh. Pada saat itu kan karena aku kan belum kalah pada saat itu. Terus lagi yang terus karena aku kan belum kalah. Nah Enggak mau istirahat dulu? enggak, jedanya cuma paling 5 menit, lanjut lagi, aku di atas. Tapi kamu lanjut sama orang itu? Enggak? Cuma sekali doang? Lanjut, karena barang dia enak Kak, beda sama yang lainnya. Dia tuh kayak pinter gitu ya, kalau menurut aku. Terus apa lagi yang lo bisa bagikan pengalaman lo di Jai? Oh iya, ini ada pengalaman aku nih Kak, ini ya. Waktu itu kan anak-anak aku pada ngumpul, sama ponakan juga ada di rumah. Mereka tuh banyak sih, ada kayaknya ber-7 apa ber-8, aku nggak tahu ya. Itu ponakan semua? Ponakan campur ada teman-temannya juga gitu, ada anak aku juga di situ. Ya biasa deh kalau udah ngumpul-ngumpul gitu kan, emaknya yang repot ya bikinin kopi aja sih gitu. Nah terus udah sampai larut tuh aku tidur lah ya di kamar tuh. Ponakannya cewek atau cowok? Cowok semua. Umur berapa? 20, 25. Sama teman-temannya gabung. Terus aku tidur tuh ya, biasalah kalau di rumah kan tidurnya kan pakainya dasteran aja ya Kak, dasteran. Terus ya agak-agak pendek gitu sih, sebenarnya bukan mengundang, emang kebiasaan di rumah begitu gitu. Ya namanya rumahnya sempit ya kan, mungkin mereka warawiri ke dapur ya, kamar mandi gitu kan. Terus di kamar sih posisinya, kamarnya tuh nggak tertutup gitu, kayak sekat gitu Kak. Nggak ditutup? Enggak, emang nggak ada tutupnya. Jadi dia lewat, mungkin lihat kali ya kita tidur ya kan, mana gitu kali ya Kak. Terus warawiri ke dapur, terus aku tidur sih biasa aja. Mungkin mereka yang namanya di depan minum, aku kan nggak ngontrol ya apa yang mereka kerjaan di depan gitu. Terus udah jam-jam 3 gitu, sepi nih, nggak ada suara, lampu juga dimatiin. Anak kamu mana? Udah pada tepar semuanya Kak. Nah akhirnya aku juga udah kulihat udah nggak ada, aku balik tidur lagi. Nggak berapa lama tuh ada masuk kamar aku Kak. Siapa tuh? Yang pertama sih masuk tuh ponakan aku.
Ponakan total ada berapa sih ponakan kamu? Ponakan aku yang main di situ tuh ada 2. Hmm. Anak aku 2, terus sisa teman-temannya. Dia masuk, terus dia langsung kayak aku gitu, Kamunya lagi tidur. berasa? Awalnya sih kayak mimpi, kok kayak ada yang ngin gitu kan, tapi kok ya antara enak dan risih ya kak. Bayangin gitu kayak ser-ser juga sih, bayangin. Terus aku mau buka mata tuh, mau melek tuh kayak berat gitu kan. Terus aku dicium sama dia, terus kayak enak ya. Terus aku mau berontak gitu, kayak tanggung lah gitu ya kayak. Itu siapa? Si satu orang yang enggak masuk? Iya, yang masuk tuh 1 orang, ponakan aku. Sebut saja namanya siapa? Bilang aja namanya Piko ya. Terus akhirnya tuh dia kayak aku gitu kak. Yang itu kan nanti klik-onnya dulu. Iya. Kayak gitu, aku mulai kayak kan sih, karena udah lama ya. Jadi kamu akhirnya bangun? Enggak bangun. Tetap pura-pura tidur? Pura-pura tidur. Terus dia masuk. Emang melek ngeliat mukanya? Gimana kamu tahu kalau kamu merem itu ponakan kamu? Kan ngintip-ngintip kak. Oh, merem-merem ayam? Iya, merem ayam. Kalau melek kan nanti takutnya dia malu gitu. Aku ngintip-ngintip. Terus akhirnya tangannya masuk tuh. Kan aku nggak pakai kak. Masuk terus main kak. Terus aku mulai kayak gitu kan. Terus udah gitu aku nggak melek sih, udah terus dia kerjain, terus dia ke bawah tuh tangannya, ke bawah. Aku juga jarang sih kak kalau di rumah tuh nggak pakai kayak sempit gimana ya. Masuk gitu. Kamu masih tidur? Merem-merem ayam gitu sih. Terus akhirnya aku kayak apa ya, kayak narik dia gitu. Udah ya gitu. Terus dia melon aku, terus mainin punya gitu. Terus akhirnya juga aku tarik, aku Dia nggak ada ngomong apa? nggak ngomong apa-apa. Kayaknya tuh anak tuh kayak gue tuh gimana gitu ya kak. Akhirnya aku di sama dia sampai ke bawah semua, yang namanya masih muda ya kak ya, juga masih tinggi. Akhirnya kita di situ kayak ngelakuin apa yang kita mau gitu. Anak kamu Tidur semuanya. nggak takut ketahuan? Itu kan katanya nggak ada pintunya. Nggak ada. Ya kan lampunya dimatiin juga. Gelap gitu suasananya. Aku kan di kamar sendirian gitu. Udah akhirnya dia tarik aku ke atas. Terus dia pegang-pegang tuh. Dia tuh anak tuh berani juga sih. Aku lihat gitu sampai ke bawah gitu kan. Mungkin kayak udah juga kali ya kak. Nah akhirnya udah aku cuma diam aja sih, nggak buka mata, nggak ngebalas. Terus dia Tapi kan pas kamu tarik dia tahu gitu kamu udah bangun. iya. Nah terus udah selesai gitu dia naikin aku kak. Dia aku pokoknya aku dipakai lah di situ. Pakai mana? Enggak pakai Kamu ini ke bawah. Iya, aku posisinya di bawah. Posisinya kan kayak tidur ayam gitu ya. Tapi karena suasananya tuh udah malam gitu kan, gelap juga. Ya udah akhirnya aku diponakan itu. Ya akhirnya aku bangun terus, tapi aku nggak melek sih, cuman menikmati aja. Enak juga sih. Terus dia keluar mana? Setelah dia ini dia pergi. Kamu sih sudah sampai keluar. Aku sih nggak ngeliat ya kak, ya kayaknya sih udah keluar lah, kak. Keluar di dalam atau di luar? Aku sih ngerasa sih basah-basah aja sih aku. Keluar di dalam. Iya. Nah, kan gimana? Ya enggak sih nggak. Mungkin kan kalau apa ya, kalau anak muda tuh kan beda ya sama yang udah tua gitu kan kak. Cara mainnya mungkin. Jadi kamu Yakin dah. Terus udah gitu kan kak, kayaknya aku kurang sama dia gitu. Karena kamunya belum keluar. Iya, belum keluar. Akhirnya dia keluar, nggak berapa lama temannya masuk lagi ke kamar aku kak. Temennya bukan ponakan kamu? Bukan, temannya masuk lagi ke dalam. Mungkin kayak dia ngelihat juga kali ya waktu dia masuk ke dalam itu. Terus ngapain dia? Ya pertama tuh
dia masuk aku. Hmm. Terus aku lihat, aku kira dia lagi yang datang. Terus aku buka mata, bukan. Ternyata temennya gitu. Kamu nggak bilang ngapain gitu? Enggak kak, aku diam aja. Pura-pura tidur lagi? Pura-pura tidur. Terus? Soalnya nanti kalau aku ngomong ngapain lagi kan takutnya dia malu kan kak. Tapi kamu tahu dia masuk mau ngapain? Aku tahu, kayaknya mau pakai aku juga sih. Gitu. Mungkin ada dari temennya kali yang ngomong, aku juga nggak tahu sih. Apa kode dari temennya, kok dia masuk lagi gitu. Ya udah akhirnya dia sama hal ya perbuatannya. Aku di apa namanya, dia awalnya kak. Yang ini bedanya apa? Dia perawakannya seperti apa? Kalau ini bedanya nih dia tuh sih. Aku jelas mainin mulut aku gitu. Sampai leher-leher aku dicium sama yang tadi kak. Kalau yang tadi kan cuman pegang ngemut-ngemut. Kalau ini dia tuh diciumin. Aku sih lebih merasa ini karena dia kayak jadi kayak lebih dapat gitu chemistry-nya tuh. Kalau udah gitu kayak gitu. Ya akhirnya aku balas sih kak. Kalau yang ini aku balas. Aku melek gitu. Karena dia beda sama yang tadi awalan tuh kak. Karena juga bukan ponakan ya? Iya. Perasaannya gimana sama yang kamu lakukan sama teman ponakan? Lebih kayak gimana perbedaan? Kayaknya lebih enakan sama temennya sih. Kalau ponakan tuh kayak ngerasa kayak ada yang Merasa bersalah? Iya kak, lebih merasa bersalah. Kalau yang ini terus aku melek mata, kita tuh kayak sama-sama tahu gitu kita main di situ di kamar. Akhirnya karena dasar aku tinggal angkat aja kak, gitu. Itu Angkat. masih basah yang bekas tadi ya? Iya. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan udah dilap pakai tisu. Dia apain lagi? Apain kamu lagi? Dia jelas juga. Dia jelas. Terus kalau ini beda kak. Dia tuh bukan hanya di bawah aja, semua kayak gitu, kayak ke gitu, ke tangan, dijelas sampai ke ketek-ketek. Aku juga kok beda gitu yang ini, ke kuping-kuping juga dijelas. Pemanasannya Terus main gitu kan, terus aku balas tuh kak, aku balas terus udah gitu. Dia juga gayanya kayak gaya nyamping kak, aku disuruh nyamping kayak gini kan. Dia di depan di belakang? Dia di samping mainnya gitu. Jadi kayaknya beda gitu, lebih pintar yang ini sih sama ponakan aku yang tadi. Nah itu kamu lagi? Di mana lagi kak? Nggak pakai. Dia keluarnya di mana? Dia keluarnya di dalam. Semua di dalam? Iya. Waduh. Iya, soalnya kan kalau yang ini kan aku menikah anak juga. Terus udah gitu Berapa agak gaya? lama nih dia nih. Dia ini gayanya 3 kayaknya. Yang kedua itu kaki aku diangkat. Diangkat ke atas kayak gini. Jadi ditaruh di bahunya dia. Aku kakinya diangkat. Itu tuh agak gaya apa ya? Pelan tapi lebih neken gitu. Lebih lama. Gaya ketiga itu ya aku nunggu dia dari belakang. Pas di dia keluarnya dia gaya apa? Di yang belakang. Keluar dia? Keluar. Kamu keluar nggak? Enak banget kak. Kamu keluar? Keluar. Sama-sama keluar? Sama-sama keluar, terus keluar bareng lagi? Keluar bareng. Terus udah gitu abis keluar? Ya habis keluar dia langsung buru-buru keluar nyuci. Waduh. Jadi kamu ditinggal nggak ada ngobrol apa? Enggak ngobrol apa-apa. Dia panggil kamu apa? Panggilnya tante. Tante. Tan gitu suka manggilnya. Terus gak ada bilang makasih atau apa? Enggak bilang makasih, mungkin takut kedengaran yang lain, kita nggak ada suara soalnya kak. Terus kamu capek dong udah 2 orang? Enggak sih, nggak capek. Biasa aja, enak kok. Tapi nggak ada yang bangun curiga? Nggak ada kak. Terus? Nah akhirnya aku juga setelah dia dari kamar mandi keluar kan ada suara dong, aku ke kamar mandi keluar. Terus aku tidur sebentar tuh, setengah jam kemudian ada lagi yang datang. Temennya. Masih temennya nih ya? Iya, temennya yang datang. Terus dia aku kan merangkul, aku pikir ini siapa ya gitu. Aku berpikir dia lagi karena sama yang dia kan tadi enak. Terus aku nggak buka mata, aku cuma ngintip, oh kok temannya lagi. Soalnya itu anak tuh gede-gede tinggi semuanya. Beda orang nih gitu. Tapi ya udahlah gitu kan kak. Akhirnya dia sama tuh. Penasaran akunya gitu kan. Kalau ini gimana? Kalau yang ini nih agak beda, dia tuh kayak lebih suka yang aku main sama dia nih kak. Dia lebih suka ini bawahnya aku. Oh gitu. Pakai lidah di gitu.
pokoknya langsung jenguk aja gitu Heeh. datang. kan langsung daster tuh sama dia. Pokoknya tuh dia tuh kayak dibilang sakit tapi enak. Pokoknya lidahnya yang banget. Aku bilang ini anakku nggak geli ya gitu. Sama dia terus dia tuh meloni aku sama dia, terus aku juga udah mulai udah mulai pengen gitu kan. Terus sama dia sampai belakang-belakang dijilat sama dia semuanya. Sampai semua dijilat gitu kan. Terus kita pegangan tangan gitu. Ya udah aku pegang aja tangannya kan. Terus terus sama dia. Kenapa kamu pegangan tangan? Akunya udah pengen karena udah nggak banget ya kak. Tapi tadi masuk belum dimasukin. tapi akhirnya dimasukin. Iya, akhirnya dimasukin. Gayanya sih ini dia sih biasa aja. Dia yang di atas. Dia di atas. Dia sambil dimasukin sambil megang di remas gitu sama dia. Terus aku lawan kalau nggak dilawan nggak enak kak. Aku balas gitu loh, aku balas juga kayak megang ya dia gitu kan kak. Juga gitu. Nggak, cuman cium bibirnya gitu. Kalau ngejilat aku nggak. Terus dia Keluar jam juga. berapa lama itu? Itu durasinya sih dia nggak lama sih kak, cuma 15 menit kayaknya. Karena mungkin terburu-buru waktu ya. Setelah itu dia keluar, kita tuh kayak apa ya kak, waktu pas mau keluarnya tuh dia pegang aku kenceng banget. Kayaknya itu belum pernah kayaknya ya, belum pernah ngelakuin kayaknya, baru sama aku kayaknya beda gitu rasanya. Kayaknya dia meluk aku kenceng banget sampai aku kayak ditekan gini. Pas udah keluar gitu, dia lari-lari ke kamar mandi, aku ditinggal. Buru-buru lagi. Iya, karena kan takut bangun temen-temennya. Terus udah aku sih tidur lagi, kan ada 7 mereka tuh. Yang keempat tadi ya kak, yang tadi kan ketiga, yang keempat masuk lagi tuh kak. Itu siapa? Temennya atau Itu kan yang 2 anak kamu. ponakan aku yang ponakan. 3 orang. Iya, Satunya lagi ponakan aku yang masuk, yang satu beda lagi. lagi. Namanya Poji. Siapa? Pauji. Iya. Terus dia ngapain masuk? Pertama sih dia masuk itu nggak ada suaranya. Terus aku kak, Langsung aja. Kalau udah ngeliat temennya keluar masuk gitu iya. Aku kaget gitu kan. Terus dia aku, terus dia pegang nih, dia peluk ya kan. Terus aku tuh kayak, tapi kayak ya pengen mencoba yang lain tuh. Rasanya gimana, yang tadi kan betul rasanya nih. Jadi kayak tambah tinggi gitu. yang pelukan kamu ini satu lagi ini gimana? Yang ini sih dia mainnya sih biasa aja, cuman dia tetap jahat bawah sama, terus mainin ini dia mas. Tapi dia juga pintar yang ini nih kak. Nggak ada ngomong apa gitu? Nggak ngomong apa-apa, pada diam semua. Atau nggak Enggak, minta maaf? enggak kak. Mungkin kalau kita ngomong kan malu ya, jadi kayak pura-pura nggak tahu tapi menikmati gitu. Segitu ya? Iya. Terus dia jilat itu kan kak, itu tapi yang ini aku balas nih kak, barangnya dia. Aku kayak gitu, aku lihat barangnya dia tuh kayaknya beda gitu, kayaknya sama yang ini nih kayak aku lebih, mungkin dia karena lebih besar kali postur badannya gitu, dewasa juga ini ponakan aku. Udah jilat dia juga ngebalas gitu, semuanya tuh dijilat leher-leher, dipeluk sama dia, paha semua dimasukin. Paling lama Yang merasa tadi, yang kaki aku di atas tadi. yang sama siapa? Yang ponakan itu, yang temennya. Kaki aku di atas tuh sama dia tuh lebih enak. Kalau yang ini sih dia sih juga pintar mainnya. Kamu nggak kecapean tuh? Enggak, enak. Udah 4 ya? Udah 4. Itu tuh berapa menit dia main? Kalau yang ini sih nggak lama, cuma 20 menit kak. Keluar dalam? Iya,
keluar dalam. Soalnya kalau nggak di dalam nggak enak. Jadi semuanya bareng-bareng keluar di dalam semua. Iya. Terus Sampai itu waktu itu aku tuh sih sama mereka, tapi mereka aku nggak tahu yang mana. Karena kan pada malam itu kan yang masuk tuh ada lima orang, anak-anakku 2, temen ya 3. 3. Terus kamu juga kaget tuh. Kaget. Tapi mereka sering datang ke rumah. Sering ngasih duit nggak? Enggak. Pas reaksi ponakan kamu sama temennya atau kamu? Ya biasa aja. Kan dia namanya masih anak-anak mungkin ya Kak ya. Kan 20-an udah 24-an itu mah udah bukan anak. Maksudnya dia takut, reaksi pas apa dia? Enggak, biasa aja Kak. Kan ngerasa tuh kayak kan banyak nih aku juga ngerasa gitu banyak. Jadi aku nggak bisa nuntut yang mana Kak. Nggak mau kamu ngomong gitu sama mereka nih. Enggak. Kamu patungan gitu. Enggak. Karena kan banyak nih. Jadi nggak bisa fokus. Pada saat malam itu kan ada 5 orang gantian badan aku. Jadi aku nggak tahu nih yang bapaknya yang mana gitu. Akhirnya kamu jadi gimana? Maksudnya mau ngebiayainnya dari mana? Ya untungnya aku ini apa namanya, mungkin karena capek kali ya Kak. Ya sih. Keluar gitu aja. Mungkin kecapean kali gitu. Terus kamu dari situ maksudnya kamu kapok main lagi sama banyak orang, apalagi ponakan sendiri, apa biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja karena aku suka mencari laki-laki yang baru gitu. Seneng emang aku tuh tinggi. Jadi ya dulu aja nih ya, kalau seandainya aku pernah nih ya Kak, tukang AC datang ke rumah benerin AC gitu kan. Pengalaman aku nih ya tukang AC. Terus kalau kemarin itu tukang AC-nya mau, aku juga mau gitu. Saya tukang AC-nya nggak mau Kak. Emang kamu nawarin? Gimana? Iya. Gimana? Jadi kan bukan nawarin sih, waktu dia benerin AC itu dia mau jatuh. Terus aku pegangin, terus di situ aku peluk dianya tukang AC-nya. Kalau tukang AC-nya mau tuh aku mau juga. Saya kamu tukang AC. ngasih kode sama dia? Udah ngasih kode. Gimana? Kode apa? Iya aku udah peluk AC-nya kan. Peluk. Bukan itu kan karena mau jatuh. Terus aku pegang itunya. Terus? Dianya nggak mau. Dia bilang apa? Pergi aja gitu, nggak ngomong apa-apa. Kalau dia mau mah jadi tuh Kak, aku mau tuh. Oh, dia nggak bilang sih, nggak nawarin ya? Nggak nawarin, cuman aku pegang gitu kan, pas dia jatuh aku pegang. Tapi dia takut sama aku Kak. Kalau seandainya dia mau mungkin. Jadi aku mau. Ganteng? Ganteng Kak, tinggi besar. Nggak minta nomornya? Enggak. Ada sih nomornya, cuman kan kalau untuk ngomong kita cuman ngomongnya kan dia ada istrinya, kita ngomong misalnya AC cuci gitu doang. Kalau ngomong yang lain-lain nggak ada Kak. Kamu masih ada rasa takutnya? Iya, makanya kalau seandainya aku ngeliat laki-laki tuh Kak, kenapa ya aku tuh tinggi gitu. Pikiran aku langsung kayaknya enak nih sama dia gitu. Pernah kamu sama suami orang? Pernah. Iya. Kayak gimana sih? Ya kayak gitu, kalau sama suami orang tuh kayaknya aku merasa tuh kayak ada yang lain gitu. Maksudnya? Kayaknya lebih enak mencolong daripada yang halal gitu. Iya. Iya, kayaknya lebih rasa takut itu kayaknya lebih kita kan kalau punya rasa takut kan Kak, berbuatnya juga buru-buru kan. Kayak itunya buru-buru. Adrenalin gitu ya? Iya, lebih enak gitu, kayak rasa takutnya makin ada jadi makin tinggi. Oh gitu. Jadi aku lebih tantangan, lebih suka. Itu kenalnya gimana? Kok bisa milih sama suami orang? Ya kebanyakan sih dikenalin sama teman sih. Kenalin sama teman, nyoba-nyoba, terus akunya yang kalau sama laki-laki akunya nggak bisa tahan gitu. Selalu pengen buru-buru aja. Pengen. Jadi laki-laki pasti mau lah ya dikejar. Iya. Berarti kamu orientasi kamu nggak duit ya? Enggak. Gitu kayak apa ya Kak, kayak pengen mencari yang lebih enak gitu. Jadi kalau seandainya nemu yang enak nih aku kebayang terus nih. Oke. Nggak pernah berpikir kayak menjadi pekerja komersial, pekerja kayak gituan komersial? Enggak, kalau kerja jadi gitu kan kayak punya mami, itu kan duitnya pasti apa namanya, terus-terusan. enggak, kalau kerja gitu kan kita kan Kak image-nya jelek. Oh. Kalau kayak gini kan kita istilah katanya memang mencari
yang disuka. Yang disuka, terus kalau seandainya cocok ya berlanjut gitu. Kalau enggak. Kalau enggak ya udah terus sampai di situ aja gitu. Tapi yang lebih sering sih aku nemunya sih yang enjoy, yang enak gitu kan, yang bisa tahu kemauan aku nih, kayak aku nih orangnya nih bisa 6 kali gitu, yang udah ngerti. Kalau yang laki-laki nggak ngerti kan dia nggak mau sama kita. Oke, dari cerita kamu itu ya disclaimer ya, sekali lagi kan ini nggak boleh ditiru karena Ica ini termasuk orang yang high, jadi nggak boleh melihat batang anggur lah. Batang anggur langsung dihajar. Udah pikiran aku Tapi, langsung kemana-mana. Tapi pernah nggak kamu kayak aduh pengen sembuh, pengen terapi, pengen kayak orang normal gitu, pernah nggak? Enggak sih, mungkin itu udah bawaan kali ya kak ya. Kamu enjoy? Enjoy. Jadi kayak aku emang itu kayak udah makanan aku cari, kayak kalau aku nggak bersemangat kayaknya ada yang kurang, aku lemas. Pernah nggak ngerasa pengen aku cari nikah, cari cowok yang dia bisa dipakai loh kalau nikah? Kayaknya kalau dipakai bosen, aku pengen ada suasana baru. Gayanya sama dia tuh gimana boleh beda. dicoba ya. Iya. Tapi suatu saat pasti kamu harus berhenti karena kan gak mungkin selamanya kamu kayak gitu mengenal laki-laki yang benar-benar baru kenal langsung kamu kayak gituin. Pasti nanti jadinya mudah-mudahan kamu bisa ketemu sama orang yang bisa ngerti kamu ya. Iya, mudah-mudahan ya kak. Dan kamu harus stop karena apa? Gak baik juga kalau lanjutin terus. Nanti kamu ya hati-hati, apalagi kamu jarang pakai kan? Ya nggak? Iya iya. Jadi ini special case, memang agak lain karena memang Ica memang ada. Jangan ditiru ya guys. Oke Ica, semoga kamu bisa cepat sembuh ya dari itu, dan hati-hati, jaga kebersihan, jaga pakai pengaman, jangan sampai tertular penyakit yang menular. Oh iya kak. Penyakit yang menular bahaya. Oke, terima Oke. kasih Ica ceritanya. Iya kak.